Shalom teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga yang dalam keadaan sakit semoga bisa cepat sembuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadat online gabungan pemuda Gemit Shalom Kupang. Sudah menjadi kerinduan kita semua untuk bisa duduk bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Namun di tengah situasi bangsa kita yang masih bergumul dengan COVID-19 ini, maka kita masih harus beribadah secara online. Tapi tanpa mengurangi rasa sukacita kita bersama, pada malam hari ini kita akan beribadah bersama-sama di bawah terang tema Komunitas Pemuda Kristen sebagai Persekutuan yang Memulihkan. Untuk itu mari sama-sama kita sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian Satukanlah Hati Kami. Kita satu di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mohon Engkau hadirlah di tengah-tengah kami, dan ibadah pemuda online ini bisa berjalan dengan baik. Dan segala media yang boleh kami pakai juga bisa menjadi media untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami bisa sama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita adalah komunitas pemuda Kristen. Dan sebagai komunitas pemuda Kristen, kita haruslah menjadi komunitas yang mampu untuk bertumbuh, komunitas yang mampu untuk saling membangun satu dengan yang lain, komunitas yang mampu untuk saling mendoakan, dan komunitas yang mampu untuk memulihkan. Di saat kita sendiri ataupun teman kita mengalami masalah, kehadiran komunitas seperti itulah yang diperlukan. Komunitas seperti itu akan tumbuh dan menjadi kuat jika komunitas itu berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Untuk itu, marilah sama-sama kita persiapkan hati kita sama-sama membuka hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Atabire. Dan sebelumnya mari sama-sama kita angkat pujian Engkaulah Perisai. Engkaulah
selamat malam teman-teman pemuda Jemaat Shalom Kupang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kami bisa berjumpa dengan teman sekalian dalam kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun untuk sebelum kita memulai malam hari ini, perenungan firman kita pada malam hari ini, kita akan mendahuluinya dengan doa. Karena itu saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran untuk sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kekasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu untuk duduk tenang, diam sejenak di hadirat Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan dan belajar darinya. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulainya, kami mohon Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap kata-kata dalam firman mampu kami pahami menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami sebagai manusia yang terbatas. Dua orang teman hamba yang malam ini menemani hamba untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Dan biarlah semua yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan, itu semua berasal daripadamu dan untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini, saya tidak sendirian untuk menemani teman-teman belajar tentang firman Tuhan. Saya ditemani oleh dua teman yang saya percaya tidak lagi asing bagi kawan-kawan sekalian di Jemaat Shalom Kupang. Ada Kakak Alfa Raja. Halo, selamat malam Kak Alfa. Selamat malam Kak Atta dan kawan-kawan semua. Shalom. Dan juga ada Kakak Yos Bokote. Selamat malam Kakak Yos. Selamat malam Kak Atta dan teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman, malam hari ini tidak seperti biasa. Kita akan belajar dari firman Tuhan dan juga belajar dari kesaksian pengalaman dua orang teman yang bersedia untuk hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Silakan teman-teman mempersiapkan Alkitab untuk kita baca bersama-sama. Dan untuk memandu kita, saya akan persilakan Kakak Alfa dan Kakak Yos untuk membacakannya bagi kita sekalian. Silakan Kak Alfa. Baik, terima kasih Kak Atta. Saya akan membacakan pembacaan kita pada malam hari ini dari Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-6 dan dilanjutkan oleh Kak Yos. Di bawah tema orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Alfa dan Kak Yos. Nah, teman-teman sekalian, semoga teman-teman sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik di tengah-tengah pandemi yang belum juga reda, bahkan semakin memburuk di daerah kita di Kota Kupang. Saya memilihkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, Markus 2 ayat 1 sampai 12, dan mencoba menggalinya di dalam sebuah tema kecil yang berbunyi Persekutuan Pemuda sebagai Komunitas Pemulihan. Nah, teman-teman, seperti pembacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, kita melihat bahwa kali ini cerita tentang karya penyembuhan Yesus itu sedikit unik. Karena biasanya dalam cerita tentang orang buta yang disembuhkan, orang mati, seorang anak muda yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Yesus, dan begitu banyak cerita-cerita mujizat yang Yesus buat, orang yang sakit itu datang sendiri dan menjumpai Yesus lalu memperoleh kesembuhan. Namun cerita di Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ceritakan bahwa orang lumpuh itu ketika Yesus sedang berada di Kapernaum dan orang lumpuh ini mendengar bahwa Yesus ada di sana, dia pun tergerak untuk mencari kesembuhan dengan bertemu dengan Yesus. Namun karena keterbatasannya sebagai seorang lumpuh, tentu dia tidak bisa menjumpai Yesus sendirian atau menggunakan daya dari dalam dirinya sendiri. Tapi dia membutuhkan orang lain. Ada peran orang lain dan bukan cuma satu orang yang membantu teman mereka yang membutuhkan pertolongan bertemu dengan Yesus dan memperoleh kesembuhan ini. Nah, teman-teman sekalian, itu yang ingin saya highlight, ingin saya tekankan bahwa iman itu bukan hanya masalah keputusan pribadi. Sekali lagi, iman bukan hanya masalah keputusan pribadi, tapi iman itu juga memiliki dimensi lain, yaitu dimensi iman sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah persekutuan atau yang disebut dengan gereja. Nah, untuk itu teman-teman, pada malam hari ini saya dengan sengaja mengundang dua orang teman kita, Kak Alfa dan Kak Yos. Pertama-tama terima kasih banyak Kak Alfa, Kak Yos, setelah bersedia untuk hadir bersama-sama dengan saya pada malam hari ini dan membagikan kesaksian cerita tentang salah satu pengalaman yang paling penting yang telah dilalui oleh kakak berdua sebagai seorang pemuda Kristen. Teman-teman, seperti teman-teman tahu, kalau teman-teman mengikuti, kalau teman-teman punya Facebook, punya media sosial dan berteman dengan Kak Alfa atau Kak Yos, kita bisa tahu bahwa belum lama ini dua orang teman ini sempat juga divonis sebagai pasien COVID. Dan tidak hanya itu, mereka juga harus mengalami kehilangan yang luar biasa oleh karena kehilangan orang yang terkasih karena COVID ini juga. Dan saya tahu bahwa itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk dilalui, apalagi di tengah-tengah kondisi masyarakat kita yang juga masih bingung terkait penyakit ini. Ada banyak hal berlapis yang harus teman-teman lalui. Bahkan di banyak tempat, banyak orang yang merasa sendirian ketika harus menjalani COVID ini karena harus diisolasi dan lain-lain. Nah, teman-teman, pada malam hari ini
saya ingin ngobrol sedikit dengan Kakak Alfa dan Kakak Yos terkait pengalaman mereka ketika menjalani masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin hanya tinggal selangkah dari kematian. Tapi karena kemurahan Tuhan, mereka masih sehat, diizinkan untuk sembuh, sehat, dan malam hari ini bisa berbagi dengan kita. Kakak Alfa, Kak Yos, terima kasih banyak ya sekali lagi sudah mau hadir. Nah, kita ngobrol santai saja. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan sederhana dan mungkin paling umum kalau orang dengar orang terkena COVID. Reaksi kakak berdua itu apa sih ketika mengetahui bahwa kakak berdua ataupun anggota keluarga ada yang terkena atau yang dinyatakan positif COVID-19? Silakan, siapa saja bisa mulai, dari kakak Alfa atau dari kakak Yos? Oke, mungkin dari beta duluan ya Kak. Silakan Kak. Oke, kalau dari beta sendiri, pertama itu agak sedikit kaget karena posisinya potong itu mau dibilang sehat secara fisik begitu. Tapi waktu ternyata bawa mama ke rumah sakit, ternyata mama positif gitu. Jadi sempat bertanya-tanya gitu, kok bisa gitu. Jadi ya sudahlah, menikmati, jadi coba mengikuti alur sah. Setelah dirawat, mama masuk ke ruangan, kakak dong swab, ternyata dong juga positif. Beta berharap beta yang di rumah sakit yang sama-sama dengan mama, ya sudahlah potong 2 saja ya yang positif. Tapi waktu ini dari rumah sakit menganjurkan untuk orang rumah semua ini swab, jadi dong pergi dan hasilnya positif. Nah itu bikin beta agak sedikit kaget, kok bisa ya gitu ya. Intinya kaget sih gitu. Baik, terima kasih Kak Alfa. Kalau Kak Yos juga mungkin bisa cerita sedikit apa sih Kak reaksi ketika pertama kali tahu Kak positif? Oke, terima kasih Kak Atta. Sebelumnya saya sakit 4 hari sebelum dinyatakan positif COVID-19. Tapi yang ketika saya sakit, saya pikirnya itu bukan sakit yang berhubungan sama COVID. Jadi saya biasa aja sih. Tapi setelah 4 hari saya dinyatakan sembuh dari sakit demam. Terus kan di rumah tuh kan ada bokap yang sakit. Nah, sakit juga cuma batuk, cuma pilek, dan ya sakit biasa aja sih seperti biasa kayak pada umumnya kan. Tapi 2 hari kemudian bokap kehilangan rasa indera perasa, indera penciuman, dan akhirnya bokap melakukan tes antigen ke lab AXA dan ternyata hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Nah, ketika mendengarkan COVID itu pertama tuh saya tuh rasanya kayak kaget gitu, soalnya bokap kan orangnya kan itu suka menjaga gitu kan. Kalau kita kemana-mana tuh diharuskan pakai inilah, pakai itulah. Ya, Thailand namanya juga orang tua. Nah, terus bokap isolasi sendiri di kamar. Setelah itu semua yang ada di rumah itu dipindahkan kan, karena sudah tahu bokap kan COVID kan. Nah, adik-adik udah dipindahin ke rumah Ernona dan Obobo, tapi kita yang masih ada di sini, bokap suruh kita untuk tes antigen. Nah, ketika kita dites, tuh saya masih biasa aja sih, masih mikirnya saya kayaknya enggak deh, gini. Nah, tapi setelah dites, ternyata dari kita yang tes cuma saya, ibu, sama kakak sepupu saya tuh, kita bertiga kan yang tes. Nah, yang dinyatakan positif itu ternyata saya sama kakak sepupu saya. Sedangkan ibu saya tidak, padahal ibu saya tuh lebih dekat ke bokap tuh lebih daripada saya dan abang saya sih. Tapi yang positif tuh saya dan abang saya. Nah, saya dengar tuh, saya mikirnya gini, biasa aja ya. Maksudnya kayak pasti juga sembuh lah gitu kan, mikirnya gitu. Tapi dalam hati kecil saya tuh kayak
takut juga sih, maksudnya takutnya gini, kira-kira bisa sembuh nggak sih sakit nih, soalnya kan di berita-berita kan kalau sakit kayak gini kan entar lah gini kan, jadi kan juga dalam hati kecil tuh kayak takut gitu, walaupun kayak berusaha untuk berpikir pastilah saya sembuh lah gitu kan, tapi setelah itu kata ibu kan disuruh isolasi lagi di atas kan, saya di atas, bokap sama abang saya kan di bawah kan. Ya udah, waktu saya ke atas saya tuh juga masih berpikir terus, ya Tuhan ini gimana ya, bisa sembuh apa enggak gitu. Tapi saya berusaha untuk berpikir biasa-biasa saja sih. Jadi Berpikir ya awalnya tuh positif ya ya. kaget ya, awalnya sih kaget dan ya stres juga sih Kak, soalnya takut, stres dan khawatir sih, soalnya takutnya entar kebawa ke orang lain atau gimana kan, takutnya kan sebelum-sebelumnya kan ketemu sama orang siapa gitu kan, teman-teman kan, jadi Ya, takutnya kayak gitu aja sih. ya, Jadi ya, yang dirasainnya kaget, stres, khawatir lah pokoknya gitu. baik. Nah, kalau tidak salah, yang saya tahu bahwa baik Kak Alfa maupun Kak Yos itu sempat juga merawat anggota keluarga. Kak Alfa merawat mama, Kak Yos merawat bapak yang sakit. Dan bisa diceritakan sih sedikit tentang pengalaman itu ketika kalau Kak Alfa yang saya tahu diberi kesempatan untuk ada bersama dengan mama di saat-saat sampai saat-saat terakhir ketika mama menghembuskan napas. Sedangkan Kak Yos karena bapak sudah dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah. Mungkin saya tanya sedikit ke Kak Alfa tentang kondisi ketika merawat mama dan apa sih yang Kak rasakan dan apa yang bikin Kak Alfa sanggup, bikin Kak Alfa kuat ketika sedang merawat mama yang juga positif itu. Jadi waktu mama mau dipindahkan dari UGD ke ruangan rawat, ya ruang isolasi mereka lah. Itu sebenarnya tidak boleh ada yang menemani sebenarnya. Yeah. Cuman ketong dari keluarga bersikeras harus ada salah satu yang menemani, dikarenakan kondisi mama yang memang dari sejak ketong bawa dari rumah itu sudah lemah, letih, lesu, untuk beraktivitas sendiri itu sangat-sangat tidak mungkin gitu. Kalau saat kita menjalani pun ya tahu sendiri ya, namanya kalau urus orang yang sudah mau dibilang tidak bisa berbuat apa-apa lagi itu agak sulit. Tapi puji Tuhan selama beta merawat mama, beta dan minta kekuatan dari Tuhan untuk dia bisa menjalani dan ya bisa mengurus mama dengan baik lah. Memang mama sempat drop juga waktu di rumah sakit, kadar saturasinya itu turun, sempat membuat kita panik. Walaupun sudah perawat sih, itu antara dua, belum rela dan harus merelakan begitu. Waktu drop pertama itu kita sudah menangis sih, tapi masih sempat tertolong. Drop yang kedua itu akhirnya sampai mama sudah sadar dari sore hari sampai wafat. Yang itu tuh yang buat beta menangis ulang-ulang dari sore sampai malam. Memang itu Kak Alfa masih temani. Itu Kak Alfa masih temani mama. Iya, karena waktu mama pindah di ruangan itu beta sama-sama dengan mama sampai mama wafat. Beta sudah boleh diizinkan pulang lagi. Jadi kakak Nona doang bawa makan ke beta dengan bawa pakaian ganti. Gitu. Jadi beta mandi juga di rumah sakit. Semua beraktivitas di rumah sakit. Mama drop kedua itu yang akhirnya membuat mama tidak sadar lagi sampai mama wafat. Gitu.
Jadi waktu mama wafat itu Kak Alfa ada persis di samping, ada sama-sama dengan mama. Iya, sama-sama dengan mama. Ya. Aduh, luar biasa sekali Kak Alfa. Beta sonde membayangkan, mencoba pun sonde sanggup bagaimana mama, ketong mama kandung yang selama ini sama-sama dan putus nafas di ketempun depan. Meskipun ya mungkin Kak dong ketika mama masuk rumah sakit sudah juga mulai berpikir ke sana, tapi menyaksikannya saya langsung pasti tidak mudah. Kak Alfa terlalu kuat, Kak Alfa terlalu luar biasa. Bahkan kita lihat di postingan-postingan di media sosial pun Kak Alfa tampak kuat ya, bahwa tetap berpikir positif, merelakan mama dengan ini ya karena memang sudah begini jalannya dan mama memang harus pergi. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Kak Alfa kuat di saat-saat seperti itu? Yang pertama ya Kak, yang pertama itu karena ada dukungan dari teman-teman, dari mama punya kawan, dari ibu pendeta. Jadi selama di rumah sakit itu, mama minta beta untuk menelpon beberapa pendeta untuk minta didoakan gitu. Jadi itu sempat beberapa pendeta yang melayani di Shalom yang pernah melayani dan sudah dimutasikan ke gereja lain itu sempat mendoakan mama gitu, mendoakan mama dan beta yang sedang merawat mama di situ. Terus puji Tuhan dari beta masuk di rumah sakit juga tidak kekurangan teman-teman Kantate Domino juga sering video call, kasih support, kasih semangat gitu. Iya. Bahkan yang masih doa juga sama-sama gitu. Itu yang membuat beta kuat gitu. Dan beta rasa bahwa kemana ya, memang mungkin jalannya seperti itu untuk dia harus pulang kembali gitu. Karena beta sempat pasrah waktu mama drop pertama itu. Beta sempat pasrah, dia bilang Tuhan, bet mama nih sebelum COVID pun dia sudah punya riwayat penyakit yang lain gitu. Tapi kalau memang Tuhan mau ambil sekarang. Jangan buat dia tersisa lebih lama lagi dengan tambah dengan ini COVID gitu. Karena beta menyaksikan sendiri waktu dia sudah mengalami COVID itu, kemungkinan besar beta kurang tahu medis juga ya. Kemungkinan besar mungkin kinerja dari paru-paru kurang baik atau kemana yang akhirnya mengganggu dia punya saluran pernafasan. Jadi itu mama sampai pakai setiap hari itu 2 tabung oksigen. 2 tabung oksigen. Makanya itu beta sempat pasrah bilang pastor mau ambil sekarang sudah. Tapi beta sendiri juga sebenarnya soalnya rela sih, masih berharap mama untuk bisa sembuh gitu. Tapi juga karena tidak tega lihat mama lebih menderita lagi. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk beta sampai sini, sampai sekarang masih kuat kayak puji Tuhan karena ada orang-orang yang selalu mendoakan kita. Gitu. Ditambah beta juga harus berpikir positif bahwa ini memang semua sudah jalan di Tuhan. Baik. Jadi tadi Kak Alfa menyebut bahwa peran teman-teman gereja, dalam hal ini teman-teman paduan suara dan mungkin teman-teman pemuda lain-lain itu sangat menguatkan Kak Alfa ketika ada di masa-masa krisis itu ya. Bahkan jadi berlapis ya, divonis positif dan juga harus kehilangan mama di waktu yang bersamaan. Nah, kalau Kayos, pengalaman Kayos bagaimana ketika Kayos harus menjalani isolasi mandiri, juga kehilangan Bapak di rumah, dan Kayos tidak bisa menemani. Kalau Kayos berbeda, Kayos tidak bisa menemani ya. Kalau yang saya tahu, karena Kayos harus isolasi mandiri.
hanya bisa dari jauh, terpisah dengan keluarga. Nah, Kayos sendiri bagaimana? Siapa yang mendukung Kayos atau sumber-sumber kekuatan apa saja sih yang selain Tuhan dan kepercayaan Kayos bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan Kayos? Siapa saja yang memberi dukungan pada Kayos? Kalau saya tidak jauh berbeda sih sama Kak Alfa, cuman kalau saya karena berhubungan saya sama abang di rumah, jadi sendiri-sendiri, tapi dalam keadaan sakit juga ya sama Kak Alfa sih, keluarga sering telepon, video call itu setiap hari malahan. Jadi kita tuh kayak diajak ngobrol, habis itu dikasih motivasi, kasih semangat seperti itu. Terus diajak doa bersama juga kayak gitu. Jadi tapi di sisi lain juga tidak hanya keluarga, ada juga teman-teman pemuda Arnona sih yang mereka sering nelpon, video call, ajak berdoa bareng seperti itu. Tapi yang saya senang saat saya juga masih waktu ngalamin COVID itu, ternyata tidak hanya teman-teman pemuda saya, orang tua saya, tapi ada teman-teman di luar dari pemuda. Karena saya kan suka badminton kan, Kak kan tahu kan. Nah, saya kan punya teman badminton. Nah, di teman-teman badminton saya itu mereka tuh ada berbagai macam lintas agama gitu loh Kak. Jadi ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, kayak gitu-gitu lah. Nah, saya bersyukur banget walaupun udah keluarga udah mendukung, teman-teman pemuda sudah mendukung saya, tapi ada teman-teman badminton saya itu yang sering mereka tuh kayak bagi jadwal gini loh Kak. Jadi pagi, siang, sore, malam. Jadi mereka tuh bagi jadwal, nanti siapa yang video call, siapa yang dihubungin kayak gitu loh Kak. Jadi mereka tuh yang hubungin teman-teman mereka tuh sambung ke saya gitu. Terus mereka ngajak bicara, tapi dalam pembicaraan itu tidak ada yang berhubungan sama penyakit yang saya derita gitu, yang alamin gitu. Jadi mereka tuh cerita hanya tentang badminton. Selain badminton juga kayak lucu-lucu gitu loh Kak. Jadi mereka tuh dikasih waktu kayak 1 jam, malah kadang sampai 2 jam loh Kak. Mereka nelpon. Jadi mereka cerita gitu bergiliran gitu loh. Jadi habis cerita entar udah sampai mau selesai gitu, mereka ngajak berdoa bareng gitu. Kayak disuruh berdoa masing-masing sesuai agama gitu. Tapi doanya pakai menurut kepercayaan masing-masing gitu. Iya, itu yang saya senang. Iya, itu yang saya senang Kak. Dan itu dilakukan dari waktu saya divonis COVID positif dari hari pertama sampai saat ini Kak. Jadi mereka tuh udah bagi 4 waktu. Jadi pagi, siang. Kalau pagi itu yang nelpon biasanya kayak misalnya kalau Katolik yang menghubungi pertama, berarti siang itu Muslim. Ntar yang sore itu Kristen. Kayak gitu-gitulah Kak dilakukan tiap hari gitu. Jadi itu juga yang membantu saya untuk selalu berpikir positif dan tidak berpikir ke sakit yang saya alami gitu. Itu sih yang membantu saya, selain saya tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Terus ada waktu itu juga aku ada ayat yang dikasih sama teman itu yang sering nelfon itu loh kata. Bentar ya, saya baca. Ya. Itu di Amsal 3 ayat 5 dan 8. Saya baca ya. Iya, silakan Kak. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, Kak. Nah, itu juga yang salah satu yang memotivasi saya untuk berpikir positif. Kenapa sih saya harus takut COVID itu nggak sembuh? Dan kenapa sih harus berpikir terus-menerus? Kan waktu sakit kan saya pikir gitu loh kata tiap hari malahan. Jadi itu yang menguatkan saya juga sih, lihat firman yang dikasih teman saya gitu. Jadi saya pikir ada teman-teman yang mendukung saya, orang tua saya, teman-teman muda. Kenapa saya harus mikir yang aneh-aneh gitu kan? Jadi itu yang membuat saya kuat sih kata. Walaupun firman ini juga kayak tentangan gitu loh kata sama apa ya yang dialami bapak saya gitu loh kata. Kan kata tahu. Oh iya. Sedikit cerita aja sih kalau bokap tuh waktu
pergi ke rumah sakit itu kan sebenarnya ada sih yang mau jaga, tapi kata bokap nggak boleh gitu. Jadi bokap tuh nggak mau salah satu di antara keluarga kita tuh harus jaga dia di rumah sakit gitu. Jadi dia nggak mau sama sekali. Nah, ya, maksud saya bertentangan tuh gini loh kata. Pertama tuh saya mikirnya apa ya? Maksudnya kan kata Tuhan kan jujur ya kata ya. Awal-awal tuh kayak merasa gini loh. Merasa kayak gini. Kenapa sih di filman kan katanya harus percaya ke Tuhan, tapi kok bapak saya gini gitu loh. Pokoknya gitu-gitulah kata pokoknya. Itu yang kayak pikiran bodoh. Sempat pikiran kayak gitulah. Mempertanyakan Tuhan gitu ya di tengah-tengah situasi kata itu ya. Tapi teman-teman saya bilangnya gini, ngapain kamu bertanya kayak gitu? Itu kan mereka itu kalau bapakmu udah gak ada itu karena pelayanannya di dunia udah selesai. Jadi itu udah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita itu hindari gitu. Jadi saya pikir oh iya juga sih. Terus ibu juga kan sering bilang ke saya kan, bapak udah selesai pelayanannya di dunia, jadi udah saatnya untuk bapak kembali ke surga gitu. Jadi saya juga oh iya ya gitu sih kata. Ya, saya pikir manusiawi ya Kak Yos, bahwa ketika berhadapan dengan kematian, dengan sesuatu yang tidak kita pahami dan seolah-olah itu bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini atau yang Alkitab bilang, kita bertanya-tanya. Dan sebagai manusia yang terbatas, bagi saya itu sesuatu yang manusiawi. Tapi justru juga karena menyadari siapa kita, manusia yang terbatas, tidak mampu menyalami rencana Tuhan, kita terus percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu pasti yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi ayah, ibu, orang tua kita. Nah, Kak Yos, tetap kuat, tetap positif. Menarik sekali apa yang diceritakan Kak Yos dan Kak Alfa tadi, bahwa dukungan orang-orang sekitar yang dari lingkungan yang paling dekat, keluarga, teman-teman sepermainan, teman-teman di gereja, bahkan teman-teman dari yang berbeda agama sekalipun, itu sangat menguatkan teman-teman dan turut menentukan pemulihan kawan-kawan dari COVID-19 ini. Karena setahu saya memang COVID belum ada obatnya, dan karena dia virus, dan selain menyuplai tubuh kita dengan makanan, vitamin, suplemen, dan macam-macam untuk memperkuat imun, tapi pikiran yang positif itu juga sangat menentukan kesembuhan seseorang. Kalau pikirannya negatif, overthinking, berpikir yang berlebihan, itu akan menurunkan daya imun tubuh dan bisa memperparah keadaan seseorang. Dan teman kita berdua sangat bersyukur bahwa mereka punya lingkungan yang cukup mendukung mereka untuk kembali pulih. Nah, teman-teman, ini mungkin pertanyaan terakhir. Sekarang teman-teman sudah kembali sembuh kan? Sudah, dan ini 2 dari yang terakhir. Saya lihat ke Alfa itu juga menarik, bahwa dari postingan salah satu kakak, bahwa bentuk dukungan itu juga bukan hanya dukungan secara psikis, secara moral, tapi juga ada yang sampai antar-antar makanan, taruh di pagar, dan lain-lain. Bagi saya itu menarik sekali, karena untuk di Kupang itu belum, cerita tentang itu mungkin banyak kita dengar dari daerah di luar Kupang, tentang bagaimana solidaritas lingkungan, tetangga, lingkungan tempat tinggal, teman-teman, keluarga, itu sampai ke hal-hal yang demikian untuk seorang pasien COVID. Nah, mungkin Kak Alfa bisa cerita sedikit terkait pengalaman itu? Oke, bisa sangat. Silakan Kak. Dari tempat ini juga bisa menyampaikan terima kasih buat teman-teman, bersaudara semua yang selama kotong ada isolasi, baik dari teman, bapak pun keluarga, mama pun keluarga, kakak pun kawan-kawan dong semua yang sudah membantu kotong. Saya masa kotong isolasi. Iya. Gitu. Bantunya jadi, seperti apa Kak Alfa? Coba cerita. Mungkin yang paling diingat. Kalau yang bantuan itu kan
ada yang antar buah, ada yang antar lauk, ada yang antar sayur-sayuran, telur gitu. Yang buat beta kaget itu teman-teman kantate. Dong secara diam-diam dong kumpul uang, terus dong telepon beta, kak mau makan apa gitu. Dia bilang, jadi beta bilang soalnya pesan beli ini sah, dikasih daftar menu, beta harap nanti beta ganti begitu. Beta kasih kalkulasi nanti baru beta transfer gitu. Tapi ternyata itu sudah diakomodir oleh teman-teman kantate dengan kelompok hasil kumpul patungan gitu. Iya, patungan. Terus ada teman juga dari kampus. Kebetulan dia sudah lebih sukses daripada ketong duluan. Dia dengar beta ini isolasi. Jadi dia telepon, dia bilang Bepi antar. Jadi data antar itu telur 1 rak, buah vita 1 dos. Situ apa le? Beta buah vita 1 dos banyak lah, macam-macam. Iya. Wow. Tapi ada tiap kali beta posting itu pun tetap masih ada yang datang antar. Jadi ada sedikit terhibur sih, maksudnya setiap hari mau makan apa sah. Kadang-kadang doyan inisiatif cari tahu makan apa gitu. Sampai kadang-kadang di rumah bapak marah bilang soalnya ada isolasi, dari pas makan juga aneh gitu. Jadi dia sempat konsultasi juga dengan kawan perawat, anak tadi juga dibilang makan seperti biasa sesuatu apa ya, karena dia bilang makan seperti biasa, jadi apa saya memang makan gitu. Jadi kadang-kadang saya minta dong untuk bawa batagor, snack kecil-kecil gitu. Jadi dia bilang, lu isolasi kok lu perbaiki isi. Kalian Itu. Baik, keren. Ya. Nah, Kak berdua sekarang sudah positif. Sekarang sudah sudah sembuh. Sudah tes lagi dan dinyatakan sembuh ya. Sudah. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir kira-kira apa sih harapan dari teman-teman untuk komunitas pemuda kita, komunitas gereja kita atau lingkungan sekitar kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung seorang pasien COVID-19 itu cepat sembuh? Mungkin untuk mereka yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, tidak banyak yang bisa kita lakukan selain mengirimkan doa semangat positif. Tapi juga bagi teman-teman yang harus isolasi mandiri di rumah dan tetap tinggal di lingkungan teman-teman, apa sih harapan dari Kak Alfa, Kak Yos, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman pemuda atau teman sekitar untuk mendukung mereka? Kalau atau Kak Yos duluan, tadi beta sudah kasih tuar beta. Oh ya, silakan kalau Kak Yos. Oh iya. Kalau dari beta sih mungkin kayak beta pengalaman nih kata. Jadi ketika beta sedang sakit, mereka telepon, video call kayak cerita-cerita saja, bukan hanya memberikan dukungan, semangat teman, kamu pasti sembuh. Enggak, tapi maksudnya lebih ke menceritakan hal di luar dari apa yang mereka sakit gitu, kayak apa yang mereka derita gitu loh kata. Jadi kayak kalau harapan dari saya sih kayak pemuda Kristen kita khususnya jamaah Shalom ya lebih dekat lah, kayak lebih care gitu loh kata. Kayak maksudnya kan kalau sekarang mah biasanya kan kalau orang yang sakit COVID kan mereka kayak cuek-cuek aja kan kata, takutnya ntar terkena atau malah gini kan. Gitu. Jadi malah lebih menjauh dari teman-teman yang lain kan. Jadi mungkin bukan hanya butuh didoain saja loh kata, tapi kayak yang saya alami gitu. Jadi telepon cerita lah apa gitu. Yang penting jangan menyinggung tentang apa yang mereka alamin gitu kata. Jadi mereka tidak berpikir ke sana gitu. Mungkin kayak gitu sih kata kalau dari saya, sesuai dengan apa yang saya alamin sih. Selain didoain, selain memberikan semangat gitu. Baik. Terima kasih Kak Yos. Kalau Kak Alfa? Hampir mirip sih, kebanyakan dong cerita-cerita dari hal-hal yang lain sih.
memang awal-awal itu dong memberikan motivasi, semangat, terus pikiran yang negatif gitu, seperti itu. Terus satu hal yang beta mau bilang, mau ada sejuta pun datang dukungan motivasi atau doa dari orang luar atau orang terdekat ke ketong, tapi kalau ketong sendiri tidak mau memacu diri untuk sembuh, berarti tidak bisa. Jadi yang beta buat itu, beta harus sembuh. Jadi beta juga di rumah itu beraktivitas seperti biasa, apa anjuran dokter itu beta buat. Terus beta lebih banyak dengan handphone, beta lebih banyak nonton YouTube, motivasi sama beta biasa nonton yang komedi begitu, supaya beta terlalu berlarut-larut dalam ini penyakit yang harus pikiran yang membuat kita akhirnya jadi pikiran gitu. Jadi beta lebih, jadi selain dari ada dukungan dari orang-orang luar, beta juga mencari sesuatu yang bisa membuat beta punya kesibukan dan tidak berpikir terhadap ini penyakit. Baik, terima kasih Kak Yos, Kak Alfa untuk kesediaan berbagi cerita. Tetap positif, tetap jadi berkat untuk sesama yang lain. Saya yakin bahwa pengalaman kemarin itu sungguh luar biasa bagi Kak Yos dan Kak Alfa, dan dimanapun kalian berada, tetap jadi berkat. Dan sebagaimana kalian didukung ketika melewati masa-masa yang sulit, semoga teman-teman berdua juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain yang sedang menjalani masa isolasi mandiri atau bergumul dengan mungkin bukan cuma COVID ya, tapi dengan berbagai pergumulan lain, sakit penyakit jenis yang lain atau berbagai persoalan hidup yang lain. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke firman yang kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Teman-teman, cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya ini, yang ditulis oleh Markus ini sangat menarik. Karena kalau kita lihat cerita paralelnya yang ditulis di kitab Matius dan kitab Lukas tentang cerita yang sama, di situ di Matius dan Lukas ceritanya sangat pendek. Kedua penulis kitab itu menceritakannya dengan sangat ringkas. Matius cuma menulis bahwa ada orang datang, mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus dan selesai. Kemudian di Lukas, di situ juga cuma tertulis bahwa ada orang datang, mereka naik ke atas atap rumah, lalu menurunkan orang lumpuh ini ke hadapan Yesus dan selesai. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Markus tadi diceritakan bahwa orang-orang ini datang, mereka menggotong orang lumpuh itu, mereka membawanya ke atas karena sempit dan ramainya orang yang sedang mendengarkan Yesus yang sedang mengajar. Selanjutnya ada kalimat sesudah terbuka di ayat ini, dalam bahasa Inggrisnya bukan tiba-tiba ada, memang atapnya sudah ada lubang, tidak. Tapi ada upaya yang dilakukan oleh 4 orang ini untuk membuat lubang. Mereka membuat lubang lalu menurunkan orang ini ke hadapan Yesus. Teman-teman kalau kita perhatikan ada berapa banyak kalimat aktivitas yang dituliskan oleh Markus. Markus sengaja menulis begitu banyak hal yang dilakukan oleh 4 orang ini. Dan Markus bukan cuma ingin menceritakan bagaimana mereka datang, mereka memanjat ke atap, menggali lubang, setelah menggali mereka turunkan orang lumpuh ini. Dan inilah keunikan kitab Markus dalam cerita ini. Mengapa? Menurut saya, karena selanjutnya di ayat 5 tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka, dan Yesus bilang kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni." Ini kan aneh, bahwa Yesus melihat kelakuan mereka. Teman-teman yang lain itu juga yang datang menggotong orang lumpuh itu dan juga orang lumpuh ini, dan dosa orang lumpuh ini diampuni.
Jadi tidak dikatakan bahwa Yesus hanya melihat iman dari seorang lumpuh yang begitu merindukan kesembuhan, tapi Yesus melihat iman mereka yang merujuk kepada termasuk yang mendukung si lumpuh ini untuk bisa datang kepada Yesus. Teman-teman, kita pasti setuju bahwa orang selamat, orang bisa sembuh seperti kata Kak Yos dan Kak Alfa tadi, itu karena motivasi atau karena tanggung jawab dirinya secara pribadi. Bahwa setiap orang harus bertobat, harus menjaga dirinya, harus disiplin, harus selalu berpikir positif dan mengupayakan dirinya supaya sembuh ketika sedang dalam sakit COVID misalnya. Kita setuju, memang tidak ada masalah dengan itu. Tapi kita juga tidak bisa menyangkali bahwa dari kesaksian kitab Markus ini, bahwa relasinya dekat sekali antara Yesus melihat 4 orang ini dengan orang lumpuh tersebut yang dosanya diampuni. Banyak penafsir kitab menyatakan bahwa kalimat iman mereka di ayat ini maksudnya adalah iman kelima orang tersebut. Jadi ada yang sakit dan juga 4 orang yang temannya yang membawanya. Bahwa 5-limanya percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa punya kuasa untuk membuat mujizat bagi teman mereka yang lumpuh itu. Sehingga dengan iman itu, dengan kepercayaan itu, mereka mau melakukan usaha secara bersama-sama. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, mereka datang, mereka gotong, mereka menggali di atas atap dan menurunkannya. Setidaknya ada 4 aktivitas yang sulit sekali dilakukan karena kalau kita membayangkan keadaan waktu itu orang sedang ramai dan Tuhan Yesus sulit sekali untuk ditemui, apalagi harus dengan pikul bawa orang sakit, orang lumpuh dengan pandu atau alat yang harus mereka gunakan. Dan Yesus melihat iman mereka dan orang lumpuh itu diampuni. Di sini kita harus bisa menerima bahwa relasinya sangat dekat antara apa yang dilakukan oleh 4 orang ini, iman 4 orang teman si lumpuh ini, dan dampaknya terhadap teman mereka yang lumpuh itu, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan dari Yesus. Iman mereka membuat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni. Jadi iman apa yang Yesus lihat ketika dikatakan Yesus melihat iman mereka di bagian ini? Mungkin kita mengatakan, oh itu iman yang percaya bahwa Yesus bisa bikin mujizat. Iman percaya bahwa Yesus dia adalah anak Allah yang berkuasa. Tapi iman yang demikian adalah iman yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang yang hari itu datang kepada Yesus percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Baik orang yang motivasinya bersih maupun yang tidak bersih, semuanya sudah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus mengusir roh jahat, dan mereka datang kepada Yesus karena mereka percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Jadi, di sini yang Yesus lihat bukan iman percaya bahwa Yesus berkuasa. Yang Yesus lihat bukan iman yang demikian. Kalau begitu iman seperti apa yang Yesus lihat dari 4 orang ini? Iman yang Yesus lihat adalah iman yang dinyatakan di dalam ayat 3 dan 4 dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu iman yang mau sama-sama berkorban, mau sama-sama menyangkal diri, iman yang mau sama-sama bekerja, iman yang mau bersama-sama melakukan pekerjaan yang sulit, iman yang mau bersama-sama menerobos kesulitan demi teman mereka, demi saudara mereka yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan Yesus. Yesus melihat itu, teman-teman. Yesus melihat bagaimana solidaritas mereka begitu kuat, begitu tinggi. Mereka satu hati sama-sama bekerja, saling mendukung. Yesus melihat iman mereka. Dan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Nah, teman-teman, itu yang ingin saya garis bawahi satu saja, bahwa iman itu bukan hanya masalah kita dengan Tuhan secara pribadi, tapi juga masalah kita sebagai persekutuan. Apalah artinya kita bilang bahwa kita adalah persekutuan pemuda gereja,
orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dari Yesus secara pribadi. Tapi ketika tingkah laku dan kehidupan kita setiap hari bukanlah perilaku yang mendukung kehidupan bagi orang lain, perilaku yang tidak mendukung orang lain untuk menjadi sembuh, menjadi berkati, menjadi bersukacita, merasa tidak sendirian ketika mereka mengalami saat-saat sulit di dalam hidup. Sama seperti sang lumpuh ini. Saya percaya bahwa jika tidak ada keempat temannya, dia sulit untuk datang kepada Yesus. Dan belum tentu hari itu dia mendapat kesembuhan dari Yesus. Karena ada 4 orang ini. Dan yang berusaha dengan berbagai cara untuk membawa dia datang kepada Yesus. Dan Yesus melihat dia dan berkata, karena iman mereka, dosa si lumpuh ini diampuni dan dia boleh mendapat kesembuhan. Teman-teman sekalian, mari kita menjadi lebih peka dengan keadaan di sekitar kita di tengah-tengah, apalagi di tengah-tengah masa pandemi yang terus meningkat, terus memburuk di kota kita tercinta, termasuk gereja kita terdampak. Ada banyak hampir setiap hari kita dengar kalau buka media sosial ada orang yang meninggal, orang tua, anak muda, segala umur. Sampai pada beberapa saat saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup untuk buka media sosial karena begitu ada yang posting foto, kadang-kadang itu berita yang lain, tapi dalam kepala saya pikir ini berita kematian. Siapa lagi yang meninggal hari ini? Atau ketika kita harus mendengar bunyi sirine yang tiap hari lalu lalang di jalan atau menuju ke tempat pemakaman di Patukoa. Teman-teman, dalam situasi seperti ini, setiap dukungan dari setiap kita itu sangat berarti bagi orang-orang yang kita kasihi yang sedang bergumul untuk menjadi sembuh. Apalagi yang sedang menjalani masa-masa pergumulan ketika berhadapan dengan COVID-19, divonis positif COVID-19. Saya cuma mau bilang, jangan terlambat memberi dukungan. Jangan tunggu sampai sahabat kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal sudah menjadi jenazah yang harus segera dikuburkan, baru kita memberi dukungan. Rame-rame antar ke tempat pemakaman, kirim ungkapan duka lewat media sosial, bikin story WA, Instagram, dan lain-lain. Itu semua baik. Itu semua bagian dari menyatakan duka cita. Tapi jangan terlambat. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa selagi orang itu masih hidup dan berjuang untuk kehidupannya, itulah kesempatan kita untuk mendukung dia agar dia memperoleh kesembuhan, agar dia boleh pulih dari penderitaan yang sedang dia alami. Mari, kita punya banyak cara untuk tetap saling mendukung, untuk menghidupi nilai persekutuan sebagai persekutuan pemuda yang saling mendukung, saling memulihkan, dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Seperti tadi sudah diceritakan oleh Kak Yos dan Kak Alfa, setiap dukungan dari teman-teman, dari orang di sekitar itu sangat penting. Membantu mereka untuk terus berpikir positif, membantu bahwa mereka pasti akan sembuh, karena ada orang-orang di sekeliling mereka yang mendukung mereka, yang masih menyayangi mereka, dan mereka masih berguna untuk dunia, dan mereka harus tetap bertahan untuk sembuh dan mengalahkan penyakit virus yang ada di dalam diri mereka. Karena itu teman-teman, belajar dari kesaksian orang teman ini, mari secara sengaja kita begitu tahu ada teman yang positif atau keluarga yang positif, jangan ragu, jangan malu untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Tapi juga kita harus bertanya ke teman atau pasien yang positif itu, dukungan apa yang paling mereka butuhkan. Dan semampu kita berusaha untuk mendukung mereka. Memang ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, kita tidak boleh bertemu secara langsung, tapi teknologi di zaman ini membantu kita dengan banyak jalan, banyak cara untuk kita tetap memberikan dukungan. Dan kalaupun mereka sudah dinyatakan sembuh, jangan lagi memberikan mereka stigma, atau ketika bertemu seperti takut atau apa, tapi kita percaya bahwa dengan pembuktian dari medis mereka sudah sembuh, dan kita patut untuk memberikan dukungan yang positif bagi teman-teman yang sudah berhasil menyintas
ketika COVID itu dengan tidak lagi memberikan stigma, tapi terus memberikan dukungan positif. Terima kasih banyak Kak Yos, terima kasih banyak Kak Alfa. Kami doakan untuk kakak berdua akan kembali beraktivitas seperti biasa dan tetap menjadi berkat dimanapun teman-teman berada. Demikian teman-teman yang bisa kita bagikan dengan teman-teman sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih jika teman-teman bersedia untuk mendengarkan acara cerita bersama dengan Kak Yos dan Kak Alfa ini sampai dengan selesai. Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita belajar bahwa orang lumpuh itu disembuhkan karena iman yang bertumbuh di dalam sebuah persekutuan. Di masa pandemi ini, segala aktivitas kita dilumpuhkan, beribadah, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi, kita harus tetap menggantungkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah Bapa yang kekal, yang mampu memberikan apa yang kita pinta. Untuk itu, mari sama-sama dengan kesungguhan hati, kita angkat pujian Bapa yang kekal. Untuk menutup pemberitaan firman pada malam hari ini, mari kita kembali memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat agar firman yang kita pelajari bersama malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kekuatan bagi kami manusia, bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesaksian dari 2 orang teman pada malam hari ini yang begitu menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan. Kiranya kesaksian mereka juga dapat menjadi berkat bagi siapapun yang bersedia untuk mendengarkan dan mampu membuat kami menjadi pemuda-pemudi yang lebih peka dengan lingkungan kami, dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kami, yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan, baik sakit penyakit maupun bentuk-bentuk pergumulan yang lain, ya Tuhan. Khususnya bagi teman-teman kami, orang tua kami, yang saat ini sedang bergumul agar sembuh dari penyakit COVID-19, ya Bapa. Kiranya kami dapat menjadi berkat, dan menjadi orang-orang, menjadi lingkungan persekutuan yang mendukung mereka untuk kembali pulih
dan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Kami belajar dari 4 orang teman si lumpuh di dalam cerita Markus pasal 2 tadi Tuhan, bahwa kami punya peran yang penting untuk membawa teman-teman kami yang sedang membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan bantuan dari Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga terus berdoa bagi semua pengurus pemuda di Jemaat Shalom Kupang dengan segala program yang telah disepakati bersama. Biarlah melalui program itu Tuhan mereka dapat menyentuh lebih banyak pemuda yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan, dapat menjadi berkat dalam berbagai bentuk ya Tuhan, menjawab kebutuhan-kebutuhan pemuda, tidak saja secara iman, tapi juga lewat pelayanan-pelayanan diakonia yang nyata di dalam begitu banyak kebutuhan kami ya Bapa. Kami juga mendoakan pelayanan di gereja kami, para hamba Tuhan, para pendeta, dan juga teman-teman majelis, semua di dalam pergumulan mereka yang harus juga berhati-hati dengan penularan COVID, tapi juga harus melayani hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pelayanan. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, agar kekuatan, agar mereka dapat menjalaninya dengan sukacita dan terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Kami juga mendoakan setiap keluarga di Jemaat Shalom Kupang yang selama beberapa waktu terakhir ini Tuhan, ataupun sejak tahun lalu, harus kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh karena penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap menjadi penolong, penghibur bagi mereka, pendukung yang setia bagi mereka, agar mereka mampu untuk bangkit dan terus beriman memandang hanya kepada Yesus, bahwa meyakini bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semua yang kami butuhkan untuk melewati masa-masa sulit ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih mau memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini Bapa tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terlebih dapat menggerakkan kami untuk juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa, inilah syukur kami kepadamu ya Allah. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya iman kita telah disegarkan oleh pemberitaan firman Tuhan yang telah diberitakan, dan kita akan tetap hidup dalam iman dan pengharapan yang baru, karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian Allah sumber kuatku.